strategik merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategis, dan program-program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, proses perencanaan strategis terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama, perumusan visi dan misi. Yang kedua, pengkajian lingkungan eksternal. Yang ketiga, pengkajian lingkungan internal. Yang keempat, perumusan isu-isu strategis. Dan yang terakhir, penyusunan strategis pengembangan. Ada 3 alasan mengapa perencanaan strategis itu penting. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Visi misi pembangunan daerah harus cermat dalam memperkirakan dampak eksternal. Visi dan misi pembangunan daerah yang baik sebaiknya dijaring secara intensif dari aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting agar visi dan misi benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sejak ini. Lingkungan eksternal dan internal serta asumsi dalam perencanaan pembangunan daerah. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari organisasi atau wilayah komunitas. Mengenai faktor-faktor kunci saja dalam kekuatan dan kelemahan organisasi, serta menawarkan respon yang mungkin dilakukan. Faktor eksternal dengan mengembangkan daftar peluang yang dapat dimanfaatkan dengan ancaman yang perlu dihindari. Tidak bertujuan mengembangkan daftar panjang dan lengkap semua faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi dan visi. Mengenai faktor-faktor kunci dan menawarkan respon yang mungkin. Asumsi terhadap perencanaan pembangunan. Melihat yang ada di daerah sekarang, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar siap menjalankan otonomi daerah dengan tingkat kualitas pelayanan yang lebih memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menciptakan pemerintahan daerah dengan kapasitas serta kapabilitas yang diperlukan guna melaksanakan otonomi yang seluruh. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan dasar utama dalam menentukan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun yang potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah ke depannya diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Adapun isu strategis yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan. Yang pertama, posisi wilayah yang strategis. Yang kedua, pengelolaan potensi alam yang belum dioptimalkan secara komprehensif dan berwawasan lingkungan. Ketiga, keragaman budaya merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan. Yang keempat, perkembangan penduduk dan ekonomi semakin meningkat. Kelima, isu strategis ke depan juga harus memperhatikan. Berdasarkan pengertian analisis SWOT ini, maka analisis SWOT
dapat didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik internal maupun eksternal guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan teknik analisis SWOT bertujuan untuk merumuskan strategi pembangunan instansi yang lebih tepat sesuai kondisi dan potensi institusi yang bersangkutan. Dalam penerapannya, institusi yang dimaksud dapat berupa perusahaan, dinas, atau instansi pemerintah. Metode analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Pada dasarnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi dibandingkan dengan daerah institusi lainnya. 2. Weakness atau kelemahan. Adalah kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tertentu dibandingkan dengan daerah atau institusi lainnya. 3. Opportunity atau peluang. Merupakan kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi yang bersangkutan. Terakhir, threat atau ancaman dapat diartikan sebagai ancaman dari luar yang berpotensi menghambat proses pembangunan daerah atau institusi yang bersangkutan.